Nah, ini ngomong-ngomong, kita tahu aktivitas Bung Wimar di Indonesia sejak kembali ke Indonesia sampai belakangan. Ya. Jadi yang kita ingin tahu, mungkin teman-teman ingin tahu, akhir-akhir ini apa saja kegiatan Bung Wimar? Sejak saya berhenti sebagai juru bicara Presiden dengan Presiden Abdurrahman Wahid, saya kembali ke dunia saya, yaitu private sector, perusahaan swasta, dan bidang kerja saya itu consulting, tapi sekarang sudah fokus pada PR consulting, communications consulting. Dulunya saya consulting economic studies gitu ya. Oh, I see. Jadi Okay. membuat feasibility study, membuat economic studies. Tapi sekarang ini khusus di bidang komunikasi karena klien kebanyakan minta jasa di situ ya. Sejak saya jadi juru bicara. Jadi sekarang saya bekerja di bidang public relations. Saya punya perusahaan yang saya dirikan sendiri tahun 86, namanya Intermatrix Communications. Tapi itu dikelola, manage oleh profesional muda. Begitu ya. Saya sebagai orang tua hanya menjadi owner dan menjadi principal consultant. Dan dengan Bung Wimar juga katanya cukup progresif ini ya, pegawai-pegawainya banyak perempuan saya dengar. Ha? Mereka senang daftar pada saya, nggak tahu. Makanya itu jadi kita pengen tahu kenapa kok bisa mayoritasnya Ya, bisa perempuan muda, dan muda pintar. ya. Karena pertama dunia public relations itu dunia wanita. Itu otomatis seleksi gitu. Kedua, CEO partner yang saya pertama pilih itu perempuan. Dan dia sangat capable. Jadi dia memperkuat stafnya dengan teman-teman dia. Lama-lama setelah dia keluar, jadi perusahaan saya itu mobilitasnya tinggi. I see. Perusahaan saya itu seperti sekolah gitu. Kalau sudah merasa cukup pinter, go somewhere, karena saya tidak Begitu. bisa mengikat dia dan tidak mau juga batasi dia pada income level tertentu. Begitu. Jadi ada yang pindah, jadi ganti-ganti terus kecuali ada satu dua yang memang memanage. Nah, jadi setelah cocok dengan tim-tim perempuan, why be the winning combination gitu. Exactly. Dan mereka dan saya juga cocok karena saya walaupun saya tua, laki-laki juga tidak dianggap berbahaya untuk mereka. Begitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong, Bung Wimar pengusaha, Ya. pemilik PR company sudah cukup lama, tapi kok bagaimana ini ceritanya? Kok bisa dikenal, yang dikenal bukan company owner, tapi sebagai sebelum jadi juru bicara Presiden Gus Dur, itu jadi talk show host di TV-TV. Itu singkatnya ceritanya macam mana itu? Itu karena urutan sejarahnya ya, kronologinya memang begitu. Begitu. Saya menjadi PR karena saya dikenal di masyarakat. Jadi sebelum saya punya perusahaan, memang saya kebetulan menjalankan talk show dan tampil di forum. Saya juga yang tidak kelihatan sering diundang oleh bank, oleh perusahaan untuk memberikan overview atau keluar negeri untuk introduce Indonesia, Australia, ke Singapura, ke Amerika. Jadi saya sudah punya brand, punya nama. Jadi brand name itu ya? Ya, lama-lama capek ngurus brand dengan 1-2 orang. Ya, saya jadikan perusahaan aja. Jadi perusahaannya mengerjakan yang lain. Sekarang sudah barangkali 70-30, 70% pekerjaan perusahaan itu independen. Sekarang kita misalnya dalam climate change itu yang banyak ya, dalam REDD, kemudian juga dalam consumer goods, 30% masih mendukung saya, jadi mereka seperti agency saya. Begitu. Jadi cukup smooth lah ya? Smooth, jadi sekarang menjadi depersonalized ya, tidak pribadi, tapi ya brandnya masih prima, kayak gitu ya? Walt Disney aja berarti. Perusahaannya udah kemana-mana tapi tetap ada nama Walt Disney. Soalnya Bung Wimar ini dikenal tokoh yang pernah jadi
juru bicara Presiden Gus Dur, talk show TV, bermacam-macam TV, walaupun diberhentiin tapi terus aja ngotot, nggak berhenti-berhenti dari satu TV ke TV lain. Jadi Bung Wiman ini tokoh yang cukup luas begitu. Common thread benang merahnya adalah brand and communication. Persis. Jadi oke lah, I have a brand, apa, whatever, orang bisa dipercaya barangkali, entertaining atau whatever ya. Yang tidak senang tentu kita nggak bicarakan banyak juga. Tapi I have a brand which is either amusing, interesting, credible, whatever. Nah terus the thread, the core of the things that I do is communication. Jadi brand saya bukan seperti Richard Branson itu dalam air transport, atau Steve Jobs dalam membuat microcomputer. Saya brandnya is the art of talking. The art of talking. Jadi itu talent Anda sebetulnya. Ya itu dilahirkan dari kecil. Jadi saya pernah lihat bukunya Larry King, tapi saya nggak pernah baca sih. Jadi dia bilang, how you can talk to anyone about anything. If you observe me, I enjoy meeting people di situ. Jadi saya That's the key. that's the key. Jadi kalau saya itu terbuka, ramah pada orang itu bukan dengan maksud komersial, memang senang aja. Tapi ternyata that has commercial benefits. Ya, dan juga Bung Wiman waktu mahasiswa juga dikenal sebagai aktivis. Ya. Barangkali itu Pak, barangkali itu sambungan dari itu kan dibilang saya punya talent bicara dari kecil. Jadi waktu mahasiswa saya dengan sendirinya mudah gitu mendapat suara, mendapat vote jadi ketua dewan mahasiswa, mudah dipercaya, muncul di TV, di radio. Jadi intinya sama, isinya macam-macam, tapi konten macam-macam, tapi my presence itu adalah dalam komunikasi. Dan aktivisme Bung Wiman juga salah satu di bidang lingkungan hidup. Sekarang ya, sudah lama tapi sekarang di professionalize. Di professionalize ya. Ya itu yang kita tahu.